Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dewi Santi, NIM 2402010. Di video kali ini saya membuat laporan praktikum yang berjudul Morfologi Batang. Dosen pengampu Bu Salmiati, MPD, PhD, Program Studi Agroteknologi di Institut Teknologi Perkebunan Pulauan Indonesia. Latar belakang batang sebagai salah satu organ yang berperan penting dalam lalu lintas nutrisi pada tumbuhan sangat penting untuk dibahas. Selain sebagai organisasi nutrisi, batang juga merupakan organ yang mendukung posisi atau tata letak organ-organ lain. Struktur batang cukup beragam pada tumbuhan yang berbeda. Tujuan praktikum 1. Mengetahui susunan, tata letak, dan morfologi kucuk. 2. Mengetahui perawatan tumbuhan, bentuk batang, susunan permukaan batang, arah tumbuh batang, dan arah tumbuh cabang serta bentuk tanjuk. Alat dan bahan. Alat 1. Kertas HPS, 2. Pensil, 3. Penggaris, 4. Penghapus, 5. Pena. Bahan 1. Batang bayam duri, 2. Batang singkong, 3. Batang jagung, 4. Batang teki, 5. Batang sirih, 6. Batang sawi. Hasil, mengetahui morfologi batang pada tumbuhan dan bisa menggambarkan batang pada tumbuhan. Batang jagung. Morfologi batang jagung A. Berbentuk silindris, tidak bercabang, berruas-ruas, memiliki buku ruas tempat tunas berkembang menjadi tongkol, ruas batang terbungkus belepah daun, batang tegap dan mulai terlihat, batang cukup kokoh namun tidak banyak mengandung lignin. Diameter batang tanaman jagung adalah sekitar 3-4 cm. Tanaman jagung bervariasi tergantung varietasnya. Batang sawi. 1. Morfologi batang sawi adalah pendek dan berruas-ruas sehingga hampir tidak terlihat, berfungsi sebagai penopang daun dan alat pembentuk, berfungsi sebagai salur makanan. Batang sawi pendek sekali dengan berruas-ruas sehingga hampir tidak terlihat. Batang singkong berwarna hijau tetapi akan berubah menjadi keputih-putihan, hijau kelabu, dan coklat kelabu saat tua. Berbentuk bulat dan bergerigi, berbagian tengah bergambus, memiliki pola bercabang yang khas tergantung pada varietas. Batang bayam duri kecil, berbentuk bulat, lunak, dan berair, berwarna merah kecoklatan, tumbuh tegak dan bisa mencapai tinggi 1 meter, memiliki percabangan monopodial, terdapat duri pada pangkal batang. Batang sirih berbatang bulat hijau, keunguan, dan tidak berbunga, berbentuk bulat, berruas-ruas, beralur-alur, berwarna hijau abu-abu, berwarna berkayu lunak. Tepat keluarnya akar. Batang rumput teki bentuknya segitiga, kadang bulat dan tidak berongga-rongga, tumbuh dari umbi pangkal, umbi bulat dan berserta di pangkal batang. Rumput teki merupakan tumbuhan semak abadi yang dapat tumbuh hingga 140 cm. Pembahasan. Berdasarkan gambar hasil tersebut, bahwa setiap batang memiliki jenis dan ciri yang berbeda di setiap batang tumbuhan, seperti batang jagung, batang sawi, batang sirih, batang bayam duri, batang rumput teki, dan batang singkong. Berbeda jenis dan ciri yang sudah diamati. Morfologi batang adalah ilmu yang mempelajari bentuk dan struktur batang tumbuhan. Batang merupakan bagian utama tumbuhan yang berfungsi sebagai penopang daun, tempat tumbuhnya daun, pengangkut air, dan zat makanan. Komponen morfologi batang terdiri dari buku, yaitu 4 daun, menempel, ruas, yaitu bagian batang yang panjang atau pendek. Batang juga memiliki berbagai jenis seperti basah, berkayu, dan rumput, serta bermacam-macam bentuk percabangan seperti monodial, simponial, dan dikolom. Kesimpulan, berdasarkan praktikum yang sudah dilaksanakan dapat disimpulkan, tata letak daun pada batang disebut pinealotis. Pinealotis adalah aturan tata letak daun pada batang yang menyebabkan terbentuknya pola tumpang tindih daun yang khas untuk setiap jenis tumbuhan. Metamorfosis batang atau perubahan batang asli yang berubah bentuk menjadi bentuk khas di bawah tanah. 2. Perawatan tumbuhan dapat dibedakan menjadi habitus, yaitu pohon tanam berkayu tahunan yang tinggi dengan satu semak, tanaman berkayu pendek dengan beberapa batang bercagam di atau dekat tanah, perudu herbal, berbentuk panjang bulat seperti silinder, atau dapat pula mempunyai bentuk lain akan tetapi selalu bersifat aktinomo. Perbukaan batang dapat licin, berambut, bersayap, berduri, dan sebagainya. Arah tumbuh batang, tumbuhnya umumnya berawalan dengan gaya tarik bumi
dan mengarahkan ke arah cabang matahari. Arah tumbuhan betang dapat cabang tumbuh dengan berbeda, yaitu tegak lurus, menggantung, artropik, dan mengagerotipik. Inilah daftar pustaka dari pengamatan yang sudah saya amati.